Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sang channel Altisam Official ya. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua ras masalah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kita yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kita yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain guys? Hari ini kayak Desam akan membahas peraturan dari Departemen Transportasi ya, dan ini bisa menjadikan informasi untuk kita semuanya. Kalau misalkan kalian ingat ya, kasus sekitar 4 bulan yang lalu ada sweeping yang dilakukan oleh polisi ya. Itu di Supa ya, di mana Kimca ya atau polisi itu merazia pengendara yang ada di Supa itu. Pada waktu itu supirnya perempuan dan tiba-tiba ada 2 orang dari penumpang itu eee, ke depan Supa terus merazia karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, sekarang guys, Transportasi Departemen Hong Kong ya, ini mengeluarkan informasi barusan hari ini ya kan. Ini sebagai informasi kita ya, kalau misalkan kita menggunakan bus atau Supa, ini ada informasi yang harus kita ketahui ya. Ini Kaisam membaca peraturan transportasi Departemen Hong Kong yang Kaisam share ke kalian supaya jangan sampai kita kena denda ya. Dan ini lumayan, dendanya 5.000 Hong Kong dolar dan penjara 3 bulan ya. Jadi di sini persyaratan hukum, peraturan lalu lintas jalan, konstruksi dan pemeliharaan kendaraan amandemen nomor 2 tahun 2025 dan peraturan lalu lintas ya kan tahun 2005 telah disahkan oleh Dewan Legislatif. Ya kan kemarin itu kan pemilihan Dewan Legislatif ya. Kalau kita itu ya DPR ya, perancang undang-undang ya. Jadi mulai tanggal 25 Januari guys 2026, besok nih tanggal 25 Januari 2026, kelas kendaraan dan kursi yang baru terdaftar berikut ini wajib dilengkapi dengan sabuk pengaman. Semua kursi penumpang di bus, termasuk bus umum dan bus pribadi, ya kan kalau misalkan kita tur gitu kan ada bus ya yang dilakukan dan itu wajib kita juga menggunakan seat belt ya atau sabuk pengaman. Semua kursi penumpang bus termasuk bus umum dan pribadi. Kedua, kursi penumpang belakang pada bus ringan pribadi dan kendaraan barang ya. Dan kursi pengemudi dan semua kursi penumpang pada kendaraan tujuan khusus. Semuanya ibarat kata harus menggunakan sabuk pengaman. Pengemudi atau penumpang wajib mengenakan sabuk pengaman ya kan jika tersedia. Pastinya ada ya. Selain itu, semua kendaraan layanan siswa wajib memasang sabuk pengaman dan kursi yang lebih aman di semua kursi penumpang sebelum tanggal 31 Desember 2028. Termasuknya berarti bus sekolah ya. Itu pun harus menggunakan sabuk pengaman. Kendaraan yang gagal memenuhi persyaratan pemasangan tersebut tidak akan lagi diizinkan untuk menyediakan layanan transportasi siswa mulai tanggal efektif yang disebutkan di atas. Jadi ini adanya pembaruan tentang fasilitas yang ada di minibus atau bus ya. Pelanggaran nih guys, kita masuk ke pelanggarannya. Setiap pemilik terdaftar atau pengemudi kendaraan di atas yang melanggar persyaratan memasang sabuk pengaman tanpa alasan yang wajar dapat dikenakan denda maksimal level 2, saat ini 5.000 Hong Kong dolar dan hukuman penjara hingga 3 bulan. Setiap pengemudi atau penumpang, nih kita kan penumpang ya, dengerin. Kendaraan di atas yang melanggar kewajiban mengenakan sabuk pengaman tanpa alasan yang dapat diterima dapat dikenakan denda maksimal level 2 dan hukuman penjara hingga 3 bulan. Gara-gara nggak pakai sabuk pengaman kita dipenjara guys. Jika terdapat penumpang di bawah usia 15 tahun yang duduk di kursi, misalkan silo kita nih ya, ingat-ingat nih yang jaga anak kecil. Penumpang belakang kendaraan barang atau kursi penumpang manapun di kendaraan tujuan khusus tanpa mengenakan sabuk pengaman, bersangkutan dapat dikenakan denda level 1 2.000 Virginia. Kalau kita orang gede 5.000, kalau anak kecil kalau nggak pakai sabuk pengaman, dendanya 2.000 Hong Kong dolar. Awas tuh, jangan sampai kita cece jadi disalahin gara-gara anak kita kena vaksin. Ini kan anak yang di bawah usia 16 tahun itu kan masih dalam pengawasan ya. Kalau itu dijaga kita, berarti itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh kita sebagai cece-nya. Maka dari itu kita harus prepare, pastikan anak kita menggunakan sabuk pengaman saat melakukan transportasi bersama kalian ya.
Nah, tuh ya. Jadi yang 15 tahun itu udah dikenakan dendanya 2.000. Tips keselamatan nih. Mengenakan sabuk pengaman dapat mengurangi kemungkinan kematian atau cedera serius jika terjadi kecelakaan lalu lintas. 2 orang atau lebih tidak boleh menggunakan sabuk pengaman secara bersamaan. Satu sabuk pengaman untuk satu ya. Jadi kalau ada baby atau anak ya nggak boleh barengan gitu kan. Walaupun kalian kecil-kecil gitu. Pengemudi atau pengumpan dilarang memasang klip pada sabuk pengaman karena hal ini akan sangat mengurangi efektivitas sabuk pengaman dan juga ilegal. Sabuk pengaman harus dikenakan dengan benar yang harus mengikat pemakainya aman ke kursi. Sabuk pangkuan harus menahan tulang pinggul Anda dengan melintang di bagian atas paha Anda ya. Tali diagonal, miring ya. Jadi bukan kayak gini kan. Aduh peletuk tulang kasih peletuk-peletuk. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain, kursi pengemudi dan semua kursi penumpang mobil pribadi, taksi, dan bus umum, kursi pengemudi dan kursi penumpang depan bus pribadi dan kendaraan barang, serta kursi pengemudi bus harus dilengkapi dengan sabuk pengaman. Pengemudi atau penumpang wajib mengenakan sabuk pengaman. Guys, aturannya ini akan berlaku mulai tanggal 25 Januari 2026. Di atas tanggal 25, kalau kalian lalai, maka vatsin. Ya kan, seperti nyebrang lampu merah, berapa vatsinnya? 2.000. Jangan sampai kalian merugi. Kalian itu untuk sabar nyebrang aja kenapa sih guys? Kalian kebelet atau gimana? Ya kan lampu merah itu kan nggak lebih dari 5 menit atau 7 menit gitu kan. Ya udahlah diem dulu gitu kan. Kenapa harus nyerobot? Endingnya apa? Endingnya kita terpantau CCTV, lagi ada sweeping petugas, kena deh kita 2.000 Hong dolar. 4 juta best. Sayang ya. Kaisam kalau udah kena denda kayak gitu gimana? Kita bayarnya kemana? Ke kantor pos. Ya kalau misalkan Kaisam, kalau kita nggak bayar-bayar, apakah ini akan bermasalah dengan pemerintah? Yes. Karena semua yang tinggal di Hong Kong ya kan, wajib menaati peraturan yang ada. Ya, jadi kalau misalkan kalian kena denda, jangan takut untuk jujur sama majikan. Semakin cepat denda itu terbayar, maka semakin bebas kalian tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ini akan berpengaruh dengan visa kerja kalian juga ya. Kalau misalkan Kaisam nih kita nggak bayar nih guys, apakah kita bisa dihukum penjara? Jelas. Ya kan, namanya juga pelanggar kan. Kalau kita nggak bisa bayar denda, ya masuklah. Surat pengadilan itu akan datang. SP1 itu biasanya terjadi kalau 21 hari kita gagal bayar, akan ada surat berikutnya, dan akan adanya panggilan dari pengadilan atas denda kita yang belum dibayar. Jadi buat kita ya, kalau misalkan buang sampah nih, kalau buang sampah ya, buang gitu kan, nggak jatuh nih guys di tempat sampah, tapi di sebelahnya gitu kan, pas tibanya ada petugas, kena kita, kena. Jadi maka dari itu guys, kita lihat tempat sampah itu bisa nggak masuk. Kalau nggak bisa, kita bawa sampah kita sampai menemukan tempat sampah yang bisa kita untuk buang sampah. Ya. Nah itu ya, ini Hong Kong guys, peraturannya ketat dan jangan sampai kita sodakoh kepada pemerintah Hong Kong ya. Tapi sebenarnya peraturan itu kan untuk ditaati ya. Pastinya untuk kebaikan kita sendiri. Ya sepanjang jalan Hong Kong itu ya rapi gitu kan, nggak ada sampah, nggak ada apa. Nah peraturan ini sudah dibuat sejauh-jauh hari untuk kita tahu informasinya. Kaisam nge-share ke kalian supaya kalian mendapatkan informasi dan tidak ketinggalan informasi. Oke? Mungkin agak sore Kaisam akan membahas tentang arisan yang, waduh, ini sebenarnya sudah menjadi motif ya teman kita untuk menipu sebenarnya. Cuma modusnya arisan get ya. Beberapa kali sudah terjadi, tapi tetap aja terjadi lagi. Tapi kita harus pahami modusnya. Mungkin saja ini adalah permainan oleh teman kita untuk membodohi kita supaya dia mendapatkan modal untuk kepentingan pribadinya pastinya. Karena apa? Karena gagal bayar semua guys. Dan ini uangnya tidak 1 juta, 2 juta, sampai 100-an juta. Dan orangnya sekarang itu yang jadi ownernya masih happy-happy aja tuh di sini. Ya kan? Yang merugi siapa? Kita. Tabungan kita jeblos semuanya. Nanti kita akan bahas dan kita akan kupas arisan get nanti sore. Ya, oke? Nah, itu mungkin informasi yang bisa Kaisam share ke kalian. Semoga menjadi informasi yang bagus untuk kita bersama dan taati selama kita di Hong Kong. Jangan melanggar apapun itu, pelanggaran sekecil apapun itu. Oke? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.